Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cerita kali ini akan berkisah tentang pertemuan Nabi Yusuf alaihissalam dengan saudara-saudaranya. Mesir yang memiliki banyak cadangan makanan dan gandum membuat orang-orang berduyun-duyun dari kota-kota, desa-desa di pinggiran Mesir, bahkan negara-negara yang hampir kekurangan bahan makanan bagi rakyatnya. Di antara para pendatang yang ingin berbelanja di Mesir terdapat rombongan orang-orang Palestina, termasuk di antara mereka ialah saudara Nabi Yusuf sendiri. Nabi Yusuf segera mengenali mereka, tetapi sebaliknya mereka tidak mengenali akan Nabi Yusuf yang pernah dilempar ke dalam sumur. Bahkan tidak terlintas dalam pikiran mereka bahwa Yusuf masih hidup, apalagi menjadi orang besar memimpin negara Mesir sebagai wakil raja yang berkuasa mutlak. Berkatalah juru cakap rombongan putra-putra Yakub, "Wahai paduka Tuhan, kami adalah putra-putra Yakub yang kesemuanya ada 12 orang. Yang termuda di antara kami, putra ayah yang bungsu, kami tinggal di rumah untuk menjaga ayah kami yang telah lanjut usia dan buta. Seorang saudara yang lain telah lama meninggalkan rumah hingga kami tidak mengetahui di mana ia berada. Kami datang kemari atas perintah ayah, memohon pertolongan dan bantuan dari paduka Tuhan, memberi kesempatan bagi kami membeli gandum untuk memenuhi keperluan kami yang sangat mendesak sehubungan dengan krisis bahan makanan yang menimpa daerah kami." Berkata Nabi Yusuf menjawab saudaranya itu, "Sesungguhnya kami meragukan identitas kamu dan menyaksikan keteranganmu. Kami tidak dapat mengabaikan adanya kemungkinan kamu adalah mata-mata yang dikirim oleh musuh-musuh kami. Oleh karena itu kamu harus memberi bukti-bukti yang kuat atas kebenaran kata-katamu atau membawa saksi-saksi yang kami percaya bahwa kamu adalah betul-betul putra Yakub." Paduka Tuhan yang bijaksana menyambut juru cakap itu, "Kami adalah orang-orang musafir di negeri Tuhan. Tidak seorang pun di sini mengenal kami atau kami kenal. Maka sukar sekali bagi kami pada masa ini memberi saksi sebagaimana yang paduka Tuhan serukan. Maka kami hanya berpasrah kepada paduka Tuhan untuk memberi jalan kepada kami dengan cara bagaimana kami dapat memenuhi seruan paduka itu." "Baiklah," Nabi Yusuf berkata, "kali ini kami memberi kesempatan kepadamu untuk membeli gandum dari kami secukupnya untuk keperluan kamu sekeluarga, dengan syarat bahwa kamu harus kembali ke sini membawa saudara bungsumu yang kamu tinggal di rumah. Jika syarat itu tidak dipenuhi, maka kami tidak akan melayani keperluan kamu akan gandum untuk masa selanjutnya." Berkatalah abang Nabi Yusuf yang tidak mengenalnya itu, "Paduka Tuhan, kami mengira bahwa ayah kami tidak akan mengizinkan kami membawa adik kami yang bungsu ke sini, karena ia adalah kesayangan ayah yang sangat dicintai dan dia adalah penghibur hati ayah, menggantikan kedudukan saudara kami Yusuf sejak ia keluar dari rumah menghilang tanpa meninggalkan bekas. Namun kami akan usahakan sedapat mungkin untuk membujuk ayah agar mengizinkan kami membawa adik kami Benyamin kemari dalam kesempatan yang akan datang." Sejak awal Yusuf melihat saudaranya datang memerlukan gandum, tidak ada niat sedikit pun dalam hati mempersukar misi mereka sebagai balas dendam atas perbuatan yang telah mereka lakukan terhadap dirinya. Dia hanya sekedar ingin mengetahui keadaan ayah dan adik bungsunya Benyamin yang sudah bertahun-tahun ditinggal, dan hanya sekedar taktik untuk mempertemukan kembali ayah dan saudara-saudaranya yang sudah lama terpisah. Kemudian Nabi Yusuf memerintahkan pengawal mengisi karung-karung saudaranya dengan gandum dan bahan makanan yang mereka perlukan. Sedangkan emas dan perak yang mereka bawa untuk harga gandum dan bahan makanan itu diisikan kembali ke dalam karung-karung mereka secara diam-diam tanpa mereka ketahui. Setibanya di Palestina, berceritalah mereka kepada ayahnya Yakub tentang perjalanan mereka dan bagaimana Yusuf menerima mereka yang dipujinya sebagai penguasa yang bijaksana. Tanpa sedikit pun kesukaran mereka diberi gandum yang diisikan oleh pengawal Yusuf ke dalam karung mereka. Disampaikan pula oleh mereka kepada ayahnya bahwa mereka diharuskan oleh Yusuf membawa adik bungsu mereka ke Mesir bila mereka datang lagi untuk membeli gandum dan bahan makanan. Tanpa membawa adik tersebut, mereka tidak akan dilayani dan diperkenankan membeli gandum yang mereka perlukan. Karenanya mereka dari jauh-jauh hari memohon agar mereka diperkenankan membawa adik mereka Benyamin bila mereka harus kembali ke Mesir untuk membeli gandum. Berkata Nabi Yakub setelah mendengar cerita putra-putranya, "Tidak, aku tidak akan memberikan izin kepadamu untuk membawa Benyamin jauh dariku. Aku tidak
akan mempercayakan Benyamin kepadamu setelah apa yang terjadi dengan Yusuf. Kamu telah berjanji akan menjaganya baik-baik, bahkan sanggup mengorbankan jiwa ragamu untuk keselamatannya. Tetapi apa yang terjadi? Kamu pulang ke rumah dalam keadaan selamat, sedangkan adikmu Yusuf kamu lepaskan menjadi mangsa serigala. Cukuplah apa yang telah terjadi pada Yusuf dan jangan terulang lagi pada Benyamin. Ketika karung-karung yang dibawa dari Mesir dibongkar, ternyata di dalamnya terdapat emas dan perak yang telah mereka bayarkan untuk harga gandum yang dibeli. Mereka berkata, "Wahai ayah, kami tidak berdusta dalam cerita kami tentang penguasa Mesir yang baik hati. Lihatlah barang-barang emas dan perak yang telah kami bayarkan untuk ganti gandum yang kami terima. Dipulangkan kembali ke dalam karung-karung kami tanpa kami ketahui. Jadi apa yang kami bawa ini adalah pemberian percuma dari penguasa Mesir yang sangat baik hati itu." Nabi Yakub yang melihat persediaan gandum yang makin hari makin berkurang, sedangkan tanda-tanda krisis makanan belum nampak, terpaksa ia mengutus kembali putra-putranya kembali ke Mesir memperoleh bekal untuk kedua kalinya dari Yusuf, wakil raja negeri itu. Dan karena putra-putra Yakub tidak akan berangkat ke Mesir tanpa Benyamin sesuai janji mereka kepada Yusuf, maka terpaksalah Yakub mengikut sertakan putra bungsunya Benyamin dalam rombongan itu. Dengan iringan doa serta nasihat si ayah, berangkatlah putra-putra Yakub yang terdiri dari 11 orang. Setiba di perbatasan kota, berpisahlah menjadi beberapa kelompok memasuki kota dari arah yang berlainan sesuai dengan pesan ayah mereka untuk menghindari timbulnya iri hati penduduk serta prasangka dan tuduhan bahwa mereka adalah mata-mata musuh. Setibanya di istana kerajaan, mereka diterima oleh adik mereka sendiri Yusuf yang belum mereka kenali. Dengan penuh ramah tamah dan dihormati dengan jamuan makan, bagi mereka disediakan tempat penginapan untuk 2 orang sebuah rumah. Sedangkan adik bungsunya Benyamin diajak bersamanya menginap di dalam istana. Sewaktu berada berduaan dengan Yusuf, Benyamin mencucurkan air mata seraya berkata, "Andaikan abangku Yusuf masih hidup, niscaya engkau akan menempatkan aku bersamanya di sebuah rumah tersendiri sebagaimana saudara-saudaraku yang lain." Yusuf lalu menghibur hati adiknya dan berkata, "Sukakah engkau bila aku menjadi abangmu menggantikan abangmu yang hilang itu?" Benyamin menjawab, "Tentu, namun sayang sekali bahwa engkau tidak dilahirkan oleh ayahku Yakub dan ibuku Rahil." Mendengar kata-kata si adik, bercucuranlah air mata Yusuf, lalu memeluk adiknya sambil mengaku bahwa ia adalah Yusuf. Ia menceritakan kepada adiknya penderitaan-penderitaan yang telah dialami sejak ia dicampakkan ke dalam sumur, diperjualbelikan sebagai hamba sahaya, ditahan dalam penjara selama bertahun-tahun tanpa dosa, dan akhirnya berkat rahmat Tuhan diangkatlah ia sebagai wakil raja yang berkuasa mutlak. Yusuf mengakhiri ceritanya dan berpesan kepada adiknya agar merahasiakan apa yang telah ia dengar dan jangan sampai diketahui oleh saudara-saudaranya yang lain. Alangkah gembiranya Benyamin mendengar cerita abangnya yang selalu dikenangnya sejak ia hilang, meninggalkan rumah bersama saudara-saudaranya beberapa tahun yang lalu. Ia segera memeluk abangnya kembali seraya berkata, "Aku tidak dapat membayangkan betapa gembiranya ayah bila ia mendengar bahwa engkau masih hidup dalam keadaan sehat, menguasai suatu kerajaan besar, tinggal di dalam istana yang diliputi segala kemewahan dan kemegahan. Sebab sejak engkau menghilang, ayah tidak pernah terlihat gembira. Ia selalu diliputi rasa sedih dan duka. Tidak pernah sedikit pun bayanganmu terlepas dari ingatannya." Demikianlah keadaan ayah semenjak Yusuf menghilang dari rumah, sampai-sampai menjadi putih matanya karena kesedihan dan tangis yang tidak ada hentinya. Yusuf menahan Benyamin sebagai tahanan. Yusuf menerima saudara-saudaranya sebagai tamu selama 3 hari 3 malam. Setelah itu mereka berpamitan dengan Yusuf, bergerak mereka meninggalkan kota. Tetapi sebelum kafilah sempat melewati batas kota, tiba-tiba beberapa pengawal istana mengejar mereka dan melarang mereka meneruskan perjalanan sebelum diadakan pemeriksaan terhadap barang-barang yang mereka bawa. Para pengawal mengatakan bahwa sebuah piala gelas minum raja telah hilang dan mungkin salah seorang dari mereka yang mencurinya. Kafilah berhenti di tempat dan dengan heran berkata, "Demi Allah, kami datang kemari bukan untuk mengacau dan mencuri piala itu. Kami adalah putra
putra-putra Yakub pesuruh Allah. Kami sudah merasa berhutang budi kepada raja dan banyak berterima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada kami. Tidak mungkin kami akan membalas kebaikan hati raja dengan mencuri barang-barangnya. Namun untuk membenarkan kata-kata kami tidak berkeberatan karung-karung dan barang-barang kami dibongkar. Dan bila ternyata ada salah seorang daripada kami yang kedapatan piala itu di dalam kumpulan barang-barangnya, kami rela menyerahkannya kepada raja untuk diberi ganjaran yang setimpal. Penggeledahan dilakukan oleh para pengawal. Barang-barang serta karung-karung diturunkan dari atas punggung unta, dibongkar dan diperiksa. Kemudian berteriaklah salah seorang pengawal dengan memegang piala di tangannya seraya berkata, "Inilah dia piala yang hilang." Para anggota rombongan terkejut sambil memandang satu dengan yang lain, seakan-akan masing-masing bertanya di dalam diri sendiri, musibah apakah yang menimpa mereka ini? Tidak mungkin salah seorang dari rombongan bersaudara itu melakukan perbuatan yang akan mencemarkan nama baik mereka. Namun yang mereka saksikan dengan mata kepalanya masing-masing tidak dapat dipungkiri dan ditolak kebenarannya. Bertanyalah pemimpin rombongan kepada pengawal, dari mana mereka dapat piala itu? Mereka menunjukkan kepada salah satu karung yang ternyata karung itu adalah kepunyaan adik bungsu mereka, Benyamin. Maka sesuai dengan persetujuan yang telah disepakati, ditahanlah Benyamin dan tidak diizinkan menyertai rombongan itu pulang. Pada masa itu, terbayanglah di hadapan mereka wajah Yakub, ayah mereka yang sedang buta dan mengidap penyakit karena tidak henti-hentinya mengenang dan mengingat Yusuf, ayah yang dengan susah payah dengan resah berat melepaskan Benyamin menyertai mereka ke Mesir karena khawatir berulangnya kembali tragedi Yusuf yang akan dialami oleh adik bungsunya Benyamin. Bagaimana mungkin menghadapi ayah mereka yang telah diberikan janji yang teguh atas nama Allah akan membawa Benyamin kembali? Dan apakah ayah akan percaya bila diberitahu bahwa Benyamin telah ditahan di Mesir karena mencuri piala raja? Tidakkah berita itu kelak akan menjadikan penyakit ayah mereka makin parah, bahkan mungkin akan membinasakan dan mengakhiri hayatnya? Selagi pertanyaan-pertanyaan itu berputar di dalam pikiran abang-abangnya, Benyamin termenung seorang diri, tidak berkata sepatah kata pun. Ia ternganga heran, bagaimana mungkin piala itu ada di dalam karungnya padahal ia sama sekali tidak menyentuhnya. Ia ingin menolak tuduhan dan menyangkalnya, namun itu semua akan sia-sia belaka. Ia hanya berpasrah kepada Allah yang mengetahui bahwa ia bersih dari tuduhan mencuri. Anggota rombongan ramai-ramai mendatangi Yusuf, memohon kebijaksanaannya agar menerima salah seorang dari mereka untuk menggantikan Benyamin sebagai tahanan. Berkata mereka, "Wahai paduka Tuan, kami sadar bahwa adik bungsu kami bersalah dan kami tidak dapat memungkiri kenyataan yang telah kami saksikan dengan mata kepala kami ketika piala ditemukan di dalam karungnya. Akan tetapi, mohon kebijaksanaan dan belas kasihan Tuan agar adik kami Benyamin meninggalkan Mesir dan sebagai gantinya, paduka Tuan dapat menunjuk salah seorang dari kami sebagai tahanan. Sebab bila rombongan kami tiba di tempat tanpa Benyamin, hal itu akan sangat menyedihkan ayah kami, bahkan mungkin dapat membinasakan jiwanya. Ayah kami yang sudah lanjut usia, hampir mencapai 1 abad, berada dalam keadaan sakit sejak kehilangan putra kesayangannya Yusuf. Benyamin adalah adiknya Yusuf dan dia merupakan penghibur hati ayah yang dirundung duka dan sedih sepanjang hayatnya. Ia bahkan tidak mengizinkan kami membawanya kemari kalau tidak karena terpaksa telah berkurangnya persediaan gandum di rumah. Maka sangat kami harapkan belas kasihan paduka Tuan kepada ayah kami dengan melepaskan Benyamin dan menahan salah seorang daripada kami sebagai gantinya." Yusuf menolak permohonan abang-abangnya dan berpegang teguh bahwa barang siapa yang kedapatan piala di dalam karungnya akan ditahan. Apalagi menurut syariat Nabi Yakub bahwa barang siapa yang mencuri, maka hukumannya ialah si pencuri dijadikan hamba 1 tahun lamanya. Dalam permusyawarahan yang telah dilakukan oleh abang-abang Yusuf, telah gagal memperoleh persetujuan melepaskan Benyamin dari tahanan. Berkatalah Yahuza, saudara tertua di antara mereka, "Aku tidak mempunyai muka untuk menghadap ayah tanpa Benyamin.
kami telah mendurhakai ayah dengan melempar Yusuf ke dalam sumur, sehingga menjadikan ayah menderita sepanjang hayat, dan kini akan menambah lagi penderitaan ayah dengan meninggalkan Benyamin seorang diri di sini tanpa kami mengetahui nasibnya, apa yang akan dialaminya, sedang kami telah berjanji dan bersumpah akan membawanya kembali. Karenanya aku akan tinggal di sini dan tidak akan pulang ke rumah sebelum ayah memanggilku dan mengizinkanku kembali. Pergilah kamu segera pulang kembali dan ceritakan kepada ayah apa yang sudah terjadi di sini. Berangkatlah kafilah Yakub kembali ke tanah airnya, tinggal 9 orang, meninggalkan abang sulungnya Yahuza dan adik bungsunya Benyamin. Setibanya mereka di rumah hanya dengan 9 orang dan menghadap ayahnya menceritakan apa yang telah terjadi pada diri Benyamin dan Yahuza. Nabi Yakub berkata seraya berpaling daripada mereka dan mengusap dada. Oh, alangkah sedihnya hatiku karena hilangnya Yusuf yang masih terbayang wajahnya di depan mataku. Kini kamu tambah lagi penderitaanku dengan meninggalkan Benyamin di negeri orang. Untuk kedua kalinya kamu melanggar janjimu dan sumpahmu sendiri. Dan untuk kedua kalinya aku kehilangan putra yang sangat aku sayangi, dan hanya dirimu sendirilah yang memandang baik perbuatan ini. Semoga Allah memberi kesabaran kepadaku dan mempertemukanku kembali dengan anak-anakku semuanya. Berkata putra-putranya menjawab, wahai ayah, demi Allah, engkau akan mengidap penyakit yang berat dan akan membinasakan bila engkau terus-menerus mengenang Yusuf dan tidak berusaha menghilangkan bayangannya dari pikiranmu. Menjawab teguran putra-putranya, ia berucap, sungguh hanya kepada Allah aku mengadukan nasibku, kesusahan dan kesedihanku. Aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Sementara itu di Mesir, sepeninggal abang-abangnya, Yusuf memberitahu Benyamin bahwa piala raja yang terdapat di dalam karungnya adalah perbuatan pengawal-pengawal yang memang sengaja diperintahkan oleh beliau untuk diisikan ke dalam karungnya, dengan maksud menahannya untuk tinggal bersama di dalam istana. Ia membesarkan hati adiknya dengan meramalkan bahwa akan tiba kelak suatu saat bahwa ia dengan adiknya dan seluruh keluarganya akan bertemu dan berkumpul kembali. Kisah ini terdapat dalam surat Yusuf ayat 78 sampai 86.